Kenapa dramatisir kayak begitu? Kenapa? Kayak Ada sesuatu. Iya. saya langsung gitu. Ini enak banget sih. Cocok banget untuk orang yang gak lagi mikirin kemana kekasih pujaan hati. Kan, mulai kan. Mendingan minum ngerasain pahitnya kopi daripada pahitnya apa, Pak Tony? Kehidupan. Kopi saja pahit, apalagi kopi dengan dia. Mamat nih Itu bisa apa, aja. kopi apa, Ini kan? enak banget. Kenapa? Loh, ini seharusnya kamu lebih tahu loh. Ini kita maksudnya bicarakan kan waktu dia itu. minum duluan. Biasanya juga kan kita tiap hari minum kopi di sini. Iya tapi kan benar-benar. Aku kasih tahu kuncinya ya. Ah. Ini adalah biji kopi Arabica. Ya. Ada hubungannya sama Mamat. Arabica. Pak Klaus nggak boleh bantu, langsung gitu, nggak boleh kasih clue. Gitu. Dari wilayah-wilayah timur Indonesia. Iya dong pasti. Oh, saya tahu. Yang kalau kamu rindukan lah pokoknya. Arabica terenak cuma satu. Apa tuh? Amung me. Benar banget. Iya, iya. Langsung tahu ya. Ini Oh, langsung aroma tahu. Orang lagi galau juga bisa tahu juga. Bisa tahu Pak. Penciuman masih jernih kok hati walaupun enggak ya. tapi banyak kan orang yang memang yang belum tahu. Cuma dengar aja katanya kopi Amung Me itu adalah kopi Arabica yang nomor 1 terenak gitu kan ya. Betul. Tapi banyak yang nggak tahu sebenarnya cerita aslinya tuh gimana gitu kan. Mumpung ada Pak Tony, mumpung ada Pak Klaus di sini, kita langsung nih kita bisa ngobrolin. Mereka kayaknya lebih bisa menjawab soal ini. Iya dong Pak. Pak Tony boleh dong diceritain ini kan kopi Boleh. Amung Me. Maksudnya kalau semua orang kayaknya di PTFI pasti nggak ada yang ini ya, nggak ada yang nggak paham betul, udah hatam lah pokoknya mengenai Amung Me ini gitu kan. Jadi ini Amung Me Gold. Amung Me kita Gold namakan. ya. Jadi ini Amung Me itu premium salah series satu suku gitu. utama di tempat wilayah IPK kita. Jadi ada 2 suku utama yaitu Amung Me dan Komoro. Amung Me di dataran tinggi, Komoro dataran rendah. Dan wilayahnya emang cocok untuk ditanami kopi. Jadi ini menjadi salah satu dari program kita, program Dari PTFI PTFI. untuk ekonomi masyarakat. Di samping program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga pengembangan sosial budaya, ada pengembangan ekonomi masyarakat. Ini salah satunya. Dan ini memang kopinya enak banget. Saya juga mau seruput juga. Boleh Wih. Pak. Silakan. Mama Tapi ini emang menggoda loh. Tadi Saya benar-benar sudah sering aromanya tuh. minum kopi Papua termasuk Amung Me ini, tapi kayaknya racikan kali ini beda deh. Masih belum bisa mengobati katanya. Nah itu dia. Memang luar biasa sih kopi Tapi ini. memang kalau Nitya kan juga suka sekali kopi gitu. Ini memang lebih terasa pahit gitu ya. Iya. Bukan hati loh, bukan pengalaman Iya. loh. Ini aku ngomongin kayak kopi. ada creamy coklatnya ya. Kalau saya ada aroma-aroma ada coklat. mokanya. Karena mungkin di ketinggiannya ya mungkin Pak Tony ya. Ketinggiannya tepat dan juga memang dikelolanya secara cukup baik karena kita juga menggunakan tenaga-tenaga ahli mengenai kopi. Nanti Pak Klos bisa cerita detailnya bagaimana. Dan ini salah satu sukses story juga bagi suku Amung Me yang bisa kemudian melakukan penanaman atau perkebunan kopi ini. Oke. Mungkin bisa dijelasin lagi Pak. Ini kita mulai, Mbak Nita, ini kita mulai di tahun 96, artinya hampir 25 tahun yang lalu. Wow. Kemudian secara perlahan masyarakat itu sudah mulai mengenal dulu kopi ini, kemudian secara bisnis itu mulai di 2003. Ya, artinya ada potensi bisnis yang besar Ya, sekali di situ gitu benar. kan. Ketika Dari pasarnya 2003 gede. sampai dengan saat ini berarti secara bisnisnya. Ya, dan Dan- ini sudah banyak membantu masyarakat secara ekonomi. Karena kalau kita lihat kopi Amung Me Gold ini kan tadi Pak Tony sampaikan ya, itu ditanam di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, Mat. Dan itu ada di hutan yang orang biasa bilang hutan hujan tropis. Jadi kemudian dia keluar tesnya itu coklat, mocha, itu keluar di kopi ini. Kami punya sekarang kira-kira 35 hektar, memang ada beberapa soal terkait dengan akses yang memang sulit ya. Karena untuk ke sana ini kita harus pakai pesawat atau helikopter. Saya baru mau bilang, Pak, orang kan pengen kalau udah cinta sama kopi, itu kan diburu gitu kan kemanapun. Pasti ini teriang-ngiang gitu kan. Tapi gimana dong caranya untuk mendapatkan aksesnya? Pasti kan butuh kita mulai dari support produksi gitu. Sejauh ini artinya keterlibatannya Freeport seperti apa? Kalau kita bicara tadi bisnis peluang oke gitu. Melihat pasar, wah besar lah gitu. Ya, tadi karena akses sulit ya, kita itu pendampingan itu kita lakukan di kampung-kampung. Dan teman-teman yang mendampingi petani ini harus tinggal di sana. Kemudian untuk transportasi hasil, mulai seleksi, memetik ya, mulai memetik biji kopi, kemudian mulai melakukan seleksi,
sampai kita transport ke Timika, itu kita ikuti semua prosesnya sampai pada proses roasting yang kita lakukan, dan juga kita mulai bagaimana membina masyarakat untuk mengelola bisnisnya sendiri. Nah, kita bentuklah Koperasi Amume Gold ini. Kita bikin Koperasi Amume Gold, sebenarnya Freeport membantu, yang mengerjakan adalah masyarakat sendiri. Itu semuanya artinya masyarakat benar-benar terlibat ya. Kita bicara soal petani kopi untuk menghasilkan Amume Gold ini, benar-benar mereka enhance banget soal itu. Karena pendampingannya sejak dari penanamannya ya. Dari awal. Dari awal. Dan juga bahwa kita akan assist sampai dengan nanti mereka bisa melakukannya sendiri betul-betul. Baru Jadi, dilepas setelah ya, itu. Freeport tidak akan ada di sana selama-lamanya. Sampai 2041 kita selesai. Dan pada saat itu diharapkan masyarakat aksesnya sudah terbuka dan mereka sudah lebih mandiri, sudah bisa melanjutkan sendiri semuanya. Oke. Di awal kita berdiri, kita mulai start dengan kopi ini kan kira-kira 30-an. Hari ini kita punya 100-an ya petani yang mulai menanam kopi. Jadi Dan saya pastikan bahwa petani kopi yang ada di sana adalah dari suku Amungbe dan suku Komoro. kalau kopi ini Amungbe. Amungbe Dari saja. dataran tinggi ya. Artinya tidak ada campur tangan pihak lain, mereka sendiri yang mengolahnya, mereka sendiri yang bekerja sama dengan PT FI, tidak terlibat dengan siapa-siapa. Tepat. Ya. Oke, berarti kalau Luar untuk suku biasa. Komoro sendiri berarti bukan, kalau Amume Bukan memang kopi, dia gitu kan. Amume lain lagi ada kakao, Iya, mereka kemudian di ada juga bagian bawah. kelapa. Kenapa Ada nih kebun tanya? Karena dari tadi aku ke distrik sama yang ada di belakang ini loh Pak, sama yang satu di sini nih. Kalau ini kan ada Iya. tulisannya langsung jelas, Kamoro Art. Berarti memang kalau pemberdayaan lokal sesuai sama apa yang mereka bisa develop. Kalau Amume adalah kopi, kalau suku Kamoro berarti mereka lebih ada porsi juga untuk Perkebunannya juga ada perkebunan sagu, ada perkebunan kelapa, dan juga perkebunan kakao. Jadi memang kita sesuaikan dengan pola hidup mereka, dan juga para nelayan-nelayan kita bantu, kita dampingi supaya mereka bisa menangkap lebih banyak lagi. Kita buatkan pabrik es mereka supaya mereka bisa melaut lebih jauh. Storage selalu jadi masalah soalnya Ya, kan. dan juga untuk bagaimana agar produk kelautan itu kemudian bisa memberikan nilai tambah. Sedang diproses lagi, pabrik sagu juga kita lagi proses, lagi bangun supaya bisa mendapatkan nilai tambah dari situ. Oke. Menyambung yang tadi Banita tanya, kan ini ada ini patung-patung yang nih. Ini bikin kepo. betul-betul asli dari Kamoro. Ini salah satu kelebihan dari suku Kamoro yang ada di pesisir kita. Kalau kita lihat ini kan ada Seni ukir Pemawe, ini seni ukir ya, seni patung ini. Ini ada Bitoro. Jadi memang orang Kamoro, hidupnya orang Kamoro itu kita bisa lihat dari bagaimana mereka menuangkan isi hati. Ini bukan isi hati, bukan isi hati, sorry. Iya, isi pikirannya, isi apa yang Sorry nih, Mamat, ini- mereka inginkan, imajinasi mereka Benar. mereka tuangkan lewat seni Benar. rupa ya. Maaf ya, ini bukan isi hati, jadi sorry nih Mat ya. Aduh, kopi ini kayaknya bisa tambah 12 lagi. Tapi yang menarik loh Pak, karena sebenarnya aku tadi melihat ya, ini dari setiap, aku angkat sedikit ya, dari setiap karya seninya, saya rasa juga di sana ada. Aku ngintip-ngintip, tidak hanya menunjukkan bahwa oh ini memang karya asli dari suku Kamoro, tapi bahkan ada foto Pematuannya. ini yang Iya. pembuat ya. Iya. Jadi memang senimannya ini langsung, jadi ketika orang membawa pulang hasil karyanya, mereka merasa sangat-sangat personal. Mereka merasa sangat-sangat bahwa oh ternyata ini yang Orang ini membuat yang gitu. dari Ya. tangan orang ini sesuatu ini tercipta gitu ya. Oh, nice, keren banget Jadi ini. patung-patung ini memang dibikin oleh orang Kamoro, Freeport membantu. Freeport membantu seperti yang tadi disampaikan Pak Tony, Freeport membantu lewat kerjasama dengan yayasan yang secara khusus membantu mereka untuk bagaimana memasarkan hasil patung mereka, hasil ukiran mereka. Kita punya kerjasama dengan Yayasan Maramoe. Jadi Apa sih Pak yang paling sulit? Kita kan bicara pengembangan diri, pengembangan soft skill tadi, terus kemudian kita bicara artinya dengan bagaimana bisa mengangkat kebudayaan yang sudah turun-temurun, tapi juga bisa diakses oleh sebanyak mungkin pihak gitu kan. Apa yang paling jadi tantangan selama ini? kalau Mungkin bisa ditambahkan sama Pak Tony juga nanti, Pak Klaus dulu. iya, Silakan, Pak. tantangan di sana yang paling signifikan itu kan bagaimana kita kemudian masyarakat ini bisa apapun yang mereka kerjakan, apapun yang Freeport kerjakan bersama-sama dengan masyarakat itu harus bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Nah, proses membangun penyadaran antara Freeport dengan masyarakat itu menjadi tantangan tersendiri buat kami saat ini. Jadi kalau boleh saya tambahkan bahwa
khususnya dalam soal kesenian ini, maksudnya ukiran, kemudian ada lukisan-lukisan juga. Sebenarnya ini adalah satu keunggulan dari Komoro dan juga budaya mereka ya. Biasanya kita melakukan festival Komoro yang dihadiri oleh ribuan orang dan sebagian besar orang asing yang sangat mencintai, dan kalau ada pameran-pameran Komoro di Jakarta misalnya kita bikin, itu langsung habis biasanya. Langsung semuanya diborong, ada saja pembelinya. Jadi memang itulah kelebihan suku Komoro di sini, bahwa mereka memang punya jiwa artistik yang besar, dan jiwa seni yang tinggi sekali. Tapi saya senang sekali dengan tadi penjelasan Pak Klaus dan Pak Tony bahwa ini membuat nilai tambah buat masyarakat, penghasilan secara ekonomi tentu saja dari 96 membuat mereka berkarya seperti ini. Apalagi kan sebentar lagi ada PON, tentu ini akan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Momen banget itu. Momen buat orang yang berada di sana, kemudian momen juga buat orang yang datang ke sana untuk melihat hal-hal seperti ini gitu. Dan buat masyarakat di sana nilai ekonominya, apakah ini juga akan dibantu oleh PT FI secara khusus Pak untuk menjelang PON ini? Tentu saja. Jadi PON ini merupakan salah satu event yang akan sangat membantu pembangunan atau kemajuan di Papua. Ya tentu dengan protokol kesehatan ya, dengan protokol kesehatan yang ketat, dan Freeport sudah memang dari awal mendukung PON ini. Kami juga menjadi sponsor utama di PON 20 ini, dan juga ada satu hal lagi yang kami bangun, yaitu ada Mimikas Sports Complex, yaitu stadion atletik yang barusan ini kemarin dapat penilaian merupakan yang terbaik di Indonesia. Dan ini akan kita serahkan untuk pemerintah daerah dan akan langsung digunakan untuk PON ini. Dan tentu saja program-program lainnya, kayak contohnya misal maraton itu di Kuala Kencana di kota kami. Langsung terlibat otomatis PT di situ. Dan kami bekerja sama erat dengan Pemda dan Pemprov dalam PB PON juga untuk bagaimana mensukseskan PON 20 ini. Saya tentu dengar-dengar saja kami sangat berbangga lah kalau misalnya PON ini diadakan di Papua. Ini pertama kalinya diadakan di Papua, dan tagline-nya adalah kita orang bisa. Saya juga dengar-dengar ada bonus nih dari Freeport bagi atletnya ya. Luar biasa. Kita akan siapkan bonus bagi atlet Papua yang mendapatkan medali, baik emas, perak maupun. Atlet loh, Mat. Iya, saya mau jadi atlet abis ini. Abis ini langsung karena saya dengar bonus ini. Saya langsung ganti profesi atlet aja. Cabornya apa? Catur. Skatmat ya Pak ya? Lari Pak. Lari dari kenyataan. Nah, kalau yang abis ini nggak boleh lari dari kenyataan, nggak boleh lari dari kesempatan untuk jawab. Karena Pak Tony, Pak Klaus habis ini Nitya pengen bacain beberapa pertanyaan. Aduh, pokoknya netizen itu kan serba kepo ya. Jadi kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang mewakili pertanyaan netizen. Mereka kepo sekali terutama soal apa sih sebenarnya kaitannya sama PT Freeport Indonesia. Abis ini kita akan jawab. Pokoknya Pak Klaus sama Pak Tony nggak boleh lari dari kesempatan yang satu ini. Tapi abis jeda lah, kita minum dulu. Oke. Pertanyaannya gini, selamat malam Pak Tony, apa benar soal berita yang tadi bahwa emas bukan hasil tambang utama Freeport? Kita mendapatkan dukungan yang luar biasa, baik dari masyarakat, dari pemerintah, sehingga kita masih bisa beroperasi. Tunggu sekali. Pertanyaan-pertanyaan dari netizen biar kita tidak capek untuk bertanya. Jadi kita coba menyampaikan. Jangan nanti tiba-tiba gimana-gimana, kita lagi yang kena. Kita? Iya. Iya kan kakak juga kan. Enggak, tapi ini benar loh Pak. Jadi kita ngumpulin ada beberapa memang pertanyaan yang paling sering ditanyakan gitu. Paling sering yang mungkin agak-agak dianggap setengah mitos gitu kan. Atau misalnya hal-hal yang kita butuh dikonfirmasinya. Jadi ya mumpung ada Pak Bresdir, mumpung ada Pak Klaus sendiri gitu kan. Jadi kita tanyakan saja langsung gimana Mat. Betul. Pertanyaannya gini, selamat malam Pak Tony, apa benar soal berita yang tadi bahwa emas bukan hasil tambang utama Freeport? Gitu. Betul sekali. Ini kayaknya habis nonton live IG aku yang dari Tembagapura deh. Kenapa bahas soal Tembagapura dan namanya gitu kan? Itu betul sekali. Jadi memang tambang Freeport ini adalah tambang tembaga. Sesuai namanya. Tambang PT FI, tambang tembaga, kotanya namanya Tembagapura. Iya. Walaupun yang tidak terrendah ada Kuala Kencana. Dan tambangnya adalah
sesuai dengan IUPK kita, dan ini dari zaman kontrak karya juga, yang ditambang adalah tembaga dan mineral ikutannya. Nah, dalam hal ini mineral ikutan dari tembaga itu adalah emas dan perak. Yang ngikut justru lebih banyak diomongin, Pak. Iya, karena kalau dengar emas kan kayaknya seksi, fancy gitu iya, kan. iya. Kalau tembaga Langsung ya, jadi apa? berkilau Paling gitu. jadi kabel katanya. Tapi hasilnya juga yang paling banyak adalah tembaga, baik dari segi volume produksi maupun dari segi income-nya atau revenue-nya dari tembaga. Contoh, tahun ini kita akan produksi kira-kira 1,4 miliar pound tembaga. Tembaga itu khusus tembaga aja. Iya. Dan kira-kira sekitar 1,3 atau 1,4 juta ounces emas. Oke, oh jauh ya. Berarti apakah Jauh sekali. Jauh sekali ya. Dan dari segi revenue-nya juga, harga tembaga juga tinggi sekarang, $4 lebih per pound. Jadi memang lebih banyak tembaga. Tapi banyak juga yang meremehkan tembaga ini loh. Maksudnya banyak orang yang kayak misal kalau emas, oh mikirnya udah langsung perhiasan, batangan emas, langsung kayaknya ini mewah gitu ya. Belum tahu nilainya, Kak. Nilainya itu seperti apa gitu. Karena emas itu seakan-akan yang paling tinggi di atas segala-galanya gitu. Iya, bagian dari terpenting ketika melamar anak orang juga suka itu kan, Mat? Iya. Jadi bukan pakai tembaga kawin, pakai emas kawin gitu. Nah itu tuh Pak, makanya tembaga nilainya gimana gitu di mata orang. Tapi mungkin bisa dijelaskan, apakah itu memang betul-betul fokus utama PT FI? Iya. Untuk terus ekspor tembaga dan lain sebagainya? Jadi memang produk utama PT FI adalah konsentrat tembaga namanya. Itu Oke. secara internasional dikenal sebagai konsentrat tembaga yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Oke. Dan kalau kegunaan tembaga, ini handphone Iya, kamu, semua. sebagian besar tembaga, mobil listrik akan membutuhkan tembaga 4 kali lipat lebih banyak daripada mobil biasa. Laptop kita semuanya, alat musik, kabel-kabel, semuanya menggunakan tembaga. Dan tembaga biasa disebut sebagai base metal karena merupakan logam dasar untuk industri apapun juga. Dan contoh lah misalnya untuk renewable energy seperti solar panel itu menggunakan tembaga. Tembaga. Tapi Rumah kan kita juga kita bangun itu tembaganya banyak sekali Pak di situ. iya betul. Tapi Pak, soal tembaga nih, yang netizen mau tahu tuh tembaga ini berapa nih gitu Ya, ya, kalau untuk sekarang- Indonesia atau produksi yang targetnya lah, target tembaganya nih Pak. Itu berapa Pak? Gitu. Kalau sekarang tahun ini kita akan produksi 1,4 miliar pound tembaga. Secara nilai? Sekali dikali 4 dolar aja misalnya. Kali $4 kan itu. Karena tadi lagi naik kan, Pak Nggak Tony bilang mampu lagi gitu, naik. Sekitar 5,5 miliar dolar lebih. Tapi Pak Klaus Tembaga sering saja. Tembaga saja tuh. Ya kan? tembaga saja. Luar biasa. Pak Klaus berarti Jadi sering, harapan sering kita adalah banget memang ini. harganya tetap bertahan dan kita bisa mencapai target produksi seperti yang kita rencanakan. Tentu saja ini manfaatnya yang paling besar adalah untuk Indonesia. Karena Itu yang harus dimiliki ditanamkan. 51%, 51,2% tepatnya oleh Indonesia melalui Inalum dan juga pemerintah provinsi dan kabupaten. Ya, jadi memang benar-benar bisa menjadi satu keuntungan lah untuk kita gitu. Tapi kalau Pak Klaus tadi ngangguk, apakah ini karena jawaban bahwa aduh saya udah sering banget dengar pertanyaan ini, kenapa sih orang-orang nggak percaya? Atau angguk-angguknya karena aduh bos udah bicara lagi. Saya nggak Target bisa sudah bantah nih. ditetapkan, Saya nggak gitu bisa pakai data lain nih. Nggak bisa. Sama. Gitu ya, Pak, ya. Sama Tapi ini datanya kan target ya, maksudnya kan kita sempat ngobrol Pak Tony banyak soal pandemi gitu kan, bagaimana ini mempengaruhi sumber produktivitas gitu. Kalau tadi kan targetnya sudah dibilang gitu. Gimana Pak Klaus kalau kita lihat artinya tembaga ini memang masih menjadi salah satu hal yang utama gitu. Ini benar-benar nyawanya Freeport lah. Iya, tembaga produksi kita ya, terkait dengan pandemi kita punya tantangan memang, dan itu tantangan global ya Pak Tony ya. Hampir di semua perusahaan tambang di seluruh dunia mengalami situasi yang sama. Puji Tuhan, alhamdulillah ya, kita bisa lewati masa-masa kritis kita dari tahun 2020. Banyak sekali usaha yang kita lakukan untuk memastikan pertama kita punya operasi masih harus tetap jalan. Karena tadi Pak Tony sudah sampaikan Itu kira-kira. yang paling sulit ya. Kalau kita berhenti itu punya efek kepada daerah, kabupaten, provinsi maupun secara nasional. Sehingga semua upaya kita lakukan untuk memastikan bahwa operasi ini bisa jalan. Sangat ketat kita lakukan. Kota Tembagapura pernah kita lakukan lockdown, isolasi. 4 bulan, 4 bulan kalau nggak lebih. salah ya. Dan memang setelah 2021
itu di bulan Juli ya Pak Tony ya, kita sempat dapat angka yang paling tinggi, kita di kisaran 1.400-an kasus. Iya. Tapi hari ini puji Tuhan kita sudah mau zero ya Pak. Iya. Zero case. Itu prestasi loh, Pak. Betul, Iya, sudah iya. di bawah 10. Apalagi karena kan operasional ini kan terus berjalan ya, artinya aktivitas kan terus dimaksimalkan. Dan program vaksinasi kita sudah mencapai 85% per hari ini. 85%, Pak. Ya. Dari Luar biasa. hampir 30.000 karyawan. Itu setara satu kabupaten loh, Pak. Iya, Kadang-kadang di kabupaten aja masih 10%. Ini PT FI sudah bisa 85%. Siap. Itu sebuah prestasi sih menurut saya di tengah pandemi ini ya. Tapi kan ini masih ada pertanyaan netizen kedua nih. Oh ada ya, masih ada Ini ya. pertanyaan yang saya sangat suka. Banyak sih sebenarnya Iya. ini, dipilihin satu aja deh, Mat, biar Iya, nanti saya pilih satu terjawab. ya? Oke. Ini Pak Tony, pertanyaan kedua dari netizen ya, bukan dari saya ya. Walaupun saya juga sepakat dengan netizen ini. Dari hati juga ya. Dari hati. Selayaknya perusahaan besar, bagaimana langkah PT Freeport Indonesia terkait pemberdayaan masyarakat lokal di Papua? Saya Ini mungkin mulai netizen. dengan ini, Mamat, bahwa kami mempercayai bahwa tidak ada satu perusahaan pun yang bisa berhasil di tengah masyarakat yang gagal. There's no company that can prevail in the community that fail. Jadi memang dari awal kami mempunyai program yaitu kita bisa tumbuh bersama dengan masyarakat. Dan ini terbukti baik dari segi ketenaga kerjaan, baik dari tadi saya sampaikan program kesehatan, program pendidikan. Ini kesehatan masyarakat 7 suku yang berdomisili di Mimika, itu berobat gratis udah lebih dari 20 tahun yang lalu. Sebelum ada BPJS. Sebelum ada BPJS, Pak. Gratis itu, Pak. Gratis sampai sekarang. Dan itu adalah bagaimana kita berusaha membuat masyarakat menjadi lebih sehat. Dan tentu saja program pendidikan yang lebih dari 10.000 beasiswa. Kalau per tahun kira-kira sekitar 1.200 beasiswa yang kita kasih. Kita juga membangun sekolah taruna Papua, yaitu boarding school. Boarding school untuk anak-anak dari tingkat SD sampai dengan nanti tingkat SMA. Itu kemarin baru dikunjungi oleh Komisi 8 dan mereka mengapresiasi sekali sekolah taruna Papua ini. Dan tentu saja dengan biaya yang juga tidak kecil. Biaya kami untuk program pengembangan masyarakat itu sudah dari tahun 92 sudah hampir $2 miliar totalnya. Dan kedepannya kira-kira sekitar $100 juta per tahun atau 1,4 triliun per tahun. Sampai dengan 2041 nanti. Jadi tentu saja ini adalah kita adalah bagian dari Papua dan masyarakat di sekitar Kabupaten Mimika khususnya yang berada di wilayah Tak operasi kita terlepaskan ya, itu Pak, ya? adalah bagian dari keluarga besar Freeport juga. Termasuk program vaksinasi ini juga kita akan mencakup juga masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar kita. Oke. Pak Klos mungkin bisa menambahkan, Pak Klos yang in charge Ya. buat program-program CSR kita nih. Tadi Pak Tony sudah sampaikan ya, hal-hal yang mendasar. Kita punya prinsip, tidak ada perusahaan yang berhasil di masyarakat yang gagal. Dan kita buktikan, kita mendapatkan dukungan yang luar biasa, baik dari masyarakat, dari pemerintah, sehingga kita masih bisa beroperasi. Selain pendidikan, kesehatan, 2 program yang memang menjadi fondasi dari banyak program lain untuk pengembangan masyarakat. Kami juga punya program ekonomi, dan yang menarik dari bisnis UMKM yang kita kembangkan itu 54%-nya itu kalau kita di Papua bilang mama-mama. Jadi pesertanya itu ibu-ibu, mama-mama yang kemudian kita latih. Yang menarik dari program ini adalah effort yang kita keluarkan. Ini pindah dari budaya yang sebelumnya masuk kepada budaya yang baru, melakukan bisnis, harus melatih untuk Prosesnya membuat panjang ya, Pak ya? proposal. Banyak sekali hal yang harus kita lakukan. Dan itu mendapat dukungan dari masyarakat juga. Saat ini kita sudah punya 180-an pengusaha binaan kita. Dan itu setahun itu dia mampu mengenerate revenue itu kira-kira hampir 68 miliar. Ini angka yang besar ya Pak Tony. 68 miliar dari pengusaha binaan, pengusaha kecil. Dan itu kita tidak hanya membina, kita memberikan modal usaha, Mbak. Yang harus dikembalikan nantinya. Yes. Oke. Artinya mereka sudah dilatih sejak dini untuk bagaimana cara berbisnis ya. Iya, diajarkan dan oleh diajari PTFI. untuk menjadi bankable. Kita kerjasama sama BRI Yes. juga, supaya mereka bisa bikin proyek yang bankable. Saya tahu tuh program sama BRI itu luar biasa. Salah satu yang sempat saya puji dulu waktu itu program sama
PT Freeport Indonesia dengan BRI, lalu kemudian dengan mama-mama di Papua, di Mimika terutama. Itu salah satu program yang bagus. Dan ini menurut saya Kak Nitya sebagai orang yang sering mendapat banyak bisikan lah tentang begini-begini Freeport ini dan ini. Kita harus akui bahwa Freeport hadir di tengah-tengah masyarakat itu tidak ada masalah sama sekali. Dan di masyarakat juga kita lihat sudah mulai mandiri, berdikari. Tidak ada apapun. Kalau ada suara-suara sumbang itu bukan dari masyarakat sekitar situ yang merasakan langsung dampak dari PT. Saya tambahkan lagi, karyawan kita itu 41% itu masyarakat asli Papua. Dan di direksi Pak Klaus Wamafma ini sebagai salah satu anggota direksi. Dan juga kita ada 9 vice president lainnya dan asli Papua dan lebih dari 50-an managerial level. Jadi terbukti bahwa orang bisa. Orang bisa. Ini menarik. Mungkin kita nanti boleh Nitya boleh tanya lebih jauh sama Pak Klaus ya. Maksudnya bagaimana begitu proses kita kan mau bicara soal oke, angka banyak, persen banyak, mencapai ribuan. Kalau saya nggak salah dari sekitar ya 27 ribuan ya Pak ya. Ini kan ada 2.610-nya pekerja asli Papua. Tapi bagaimana akhirnya kemudian itu 2.000-an dari jumlah karyawan PT FI yang 7.000. Ya. Bagaimana kemudian bisa mendapatkan posisi yang memang tadi manajerial, kemudian juga memang posisi yang atas, sampai misalnya Pak Klaus sendiri bisa cerita nanti apa yang dibutuhkan untuk mencapai seperti itu. Saya lagi ngebayangin kayaknya kompetitif sekali gitu, tapi artinya peluangnya juga gede gitu. Mamat, stop, jangan dikeluarin CV-nya. Ini anak fak-fak, beda memang, beda. Beda daya jualnya beda. Bukan ya. daya jual, daya pikat. Daya pikat, oke. Mat, kamu nggak boleh ngeluarin CV, tapi gimana kalau kamu ngeluarin sesuatu yang lain habis ini untuk mengeluarkan daya pikatmu lagi? Iya, boleh. Boleh ya, habis ini ya. Tapi Iya. jangan curhat loh. Enggak. Nggak boleh galau-galau. Saya mau ya. ngopi, Kak. Oke, kita akan ngobrol lagi habis ini. Pak Klaus boleh cerita banyak nanti habis ini ya Pak. Siap. Dan sekarang juga ini kita tetap akan melakukan reklamasi lebih lanjut untuk tailing-tailing yang sudah tidak aktif. Karena dulu di Fakfak, kami itu diajar belajar komputer, itu cuma teorinya. Alatnya tidak pernah ada depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan yang paling manis di jagat raya ini. Saya Muhammad Al-Katiri. Hari ini luar biasa kan, Nit? Kita kedatangan Bapak Presiden Direktur Freeport Indonesia, Pak Tommy Wenas. Dan saya tidak perlu mau perkenalkan yang satu ini ya. Ini takut dibongkar rahasianya ya? Iya. Ini ada Om Klaus Wamafma, Direktur Utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat ya. Luar biasa. Ini anak asli Papua. Saya kemarin ke Tembagapura kan, saya ke Freeport, saya turun ke undergroundnya. Saya lihat terus ada yang di atas. Saya tuh kaget sekali, kayak orang warnet main game gitu. Ternyata mereka tuh keruk tanah-tanah untuk batu-batuan yang diangkut, baru dipisahin jadi mineral dan lumpur gitu. Itu, dan saya tanya, kakak-kakak, orang asli Papua semua. 7 suku, saudara-saudara kita yang dari 7 suku yang ada di punya hak wilayah di Freeport itu ada di situ. Saya melihat itu saya mau nangis kan itu, sumpah. Kenapa? Karena mereka jago sekali dengan teknologi gitu. Saya gaptek, sumpah gaptek sekali. Saya gaptek ada alasan, karena dulu di Fakfak kami itu diajar belajar komputer itu cuma teorinya. Alatnya tidak pernah ada depan kita. Sumpah tidak pernah ada depan kita. Saya dari SD sudah belajar tentang teknologi dan informatika. Teorinya. CTRLS. Kita imajinasi, ini gimana ya? Oke, kalau nyalain komputer tekan tombolnya. Habis itu kalau nanti mau matiin, tindis tombol power. Kemudian habis itu shutdown. Iya kan? Ketika saya SMA kelas 2, ada komputer. Pertama kali saya lihat komputer di sekolah. Pak guru kan bodoh amat ya. Tidak peduli dengan keadaan kau di SMP belajar apa, ada komputer atau tidak. Dia lanjutkan saya pelajaran gitu. Ketika komputer ada, nyalain bisa. Pas mau matiin, selesai nih jam pelajaran. Bingung dong. Kemarin Pak guru bilang shutdown. Shutdown ini yang mana? Kita buka buku, tidak ada di buku. Cuma ada penjelasan saya, shutdown.
Kita cari-cari sepanjang komputer ini shutdown sebelah mana, sampai di CPU, sampai kabel-kabel belakang shutdown di mana, di mana. Tidak ada, akhirnya kita cabut kabel. Oh ini shutdown, mati. 1 minggu kan Pak Tony, komputer selesai, lab komputer hilang, rusak semua. Anak-anak cabut stabilizer begini. Itu luar biasa sekali. Terus kemudian ini kita ada juga amungme, kopi amungme, ada kerajinan tangan dari saudara-saudara kita dari suku Kamoro dan juga amungme ya. Kamoro. Ini luar biasa. Tapi mohon untuk PT FI, yang perlu ditekankan ke masyarakat sekitar adalah soal bagaimana menjual kerajinan mereka dengan membuat branding. Branding itu penting sekali. Dan kami orang Papua tidak peduli yang namanya branding. Itu harus diakui ya. Kita jual batik Papua, kita akan tulis nama tokonya Toko Batik Papua. Bodoh amat dengan merek. Kita jual sirup pala, ya sudah sirup pala namanya. Tidak ada nama-nama lain. Di sini kan nama macam-macam. Ini kopi dari Amungme, namanya Amungme juga, tinggal tambah gold di bawah. Begitu, memang kita begitu. Jangankan itu kan pantai. Pantai untuk orang berwisata saja, di Fak-Fak pantai itu cuma ada 3. 3 pantai ini namanya Pasir Putih 1, Pasir Putih 2, Pasir Putih 3. Tidak ada lain. Memang kita agak bingung ya soal branding ya. Bagaimana cara menjual ke orang? Ya kalau kita tawarin orang juga, ayo liburan ke Fak-Fak. Ada apa saja di sana? Ada Pasir Putih, terus Pasir Putih 2, terus Pasir Putih 3. Ayo sudah kau ikut. Dapat pukul nanti. Dan luar biasa juga PT FI ini mendukung PON besok. Atlet-atletnya itu yang atlet-atlet Papua yang berprestasi akan dikasih bonus. Saya merasa bahwa bonus ini adalah hal yang saya kurang setuju. Menurut saya kita harus melatih mereka tuh dari dasar. Jadi kita biayain mereka untuk mereka berlatih. Bonus ini nanti belakangan. Dia sudah dapat hadiah juga dari PON itu. Tidak usah kasih bonus lagi. Bonus ini mendingan pembibitan. Anak-anak yang masih kecil diarahkan gitu. Misalnya yang jago lari, diarahkan ke olahraga lari. Yang jago giring bola diarahkan ke olahraga bola. Yang jago baku pukul juga arahkan. Keamanan di Freeport aman. Sekian saya Muhammad Al-Gatiri. Gimana nih Pak? Pak Klaus, Pak Tony ini gimana nih bagian terakhir? Tapi kan it's true bahwa memang saya setuju kita harus mulai dari usia paling dini gitu kan ya. Usia paling dini kita harus berdayakan bagaimana anak-anak ini tidak hanya mereka mendapatkan pendidikan formal yang terbaik, tapi juga pengarahan bakat, pengarahan minat. Karena kalau kita bicara soal give back gitu kan, kembali lagi berkontribusi, ya mereka harus punya modal, mereka harus punya ilmu gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau tadi katanya Freeport peduli dan sayang, sejauh mana gitu, sejauh mana langsung hands on-nya gitu Pak Klaus. Pak Klaus sendiri kan melalui banyak proses juga di Freeport sampai akhirnya ya di posisi yang wah semua orang standing applause nih untuk. Jadi intinya Pak adalah Klaus. begini, tadi benar yang dikatakan Pak Maman. Jadi kami juga memang sudah berpikir untuk mengidentifikasi siswa-siswa yang punya bakat di bidang olahraga. Yang punya talenta di bidang sport, olahraga, untuk bagaimana kita bisa kumpulkan mereka untuk kita kasih additional training ya, atau pelatihan tambahan. Memang bukan tidak seharus spesifik olahraganya, tapi lebih kepada kesehatan dan fisik mereka. Ini hal mendasar. Ini hal mendasar dalam membina atlet adalah bagaimana fisik mereka harus sehat, harus kuat, dan lebih kuat dan lebih cepat kan gitu intinya. Kemudian baru nanti difokuskan ke apakah dia berminat di sepak bola ataukah kemudian di atletik. Stadion atletik kita itu kan menjadi tempat yang tepat untuk membina mereka. Di situ ada tempat tinggal untuk 100 kamar kira-kira. Banyak sekali. Ya, jadi ada training center, itu dapat dijadikan training center. Dengan adanya itu kita bisa kemudian lebih mempergiat lagi pelatihan-pelatihan kepada calon-calon atlet ini. Bukan yang udah jadi atlet yang calon-calon atlet lah. Dan itu kita tentu butuhkan, Papua ya? dengan postur tubuh mereka itu sangat berpotensi. Ada banyak sekali lah di atletik, khususnya di bola voli, itu di sepak bola tentunya juga ada Boa Salosa dan lain-lainnya. Dan Kebanggaan, zaman ya? dulu ada Yohanes Auri, kemudian juga di atletik banyak pemegang rekor nasional adalah dari asli Papua. Dan ini memang menjadi modal yang kuat bagaimana kita bisa membantu untuk
mempercepat atau melatih mereka. Dan ini juga sejalan dengan yang diharapkan juga oleh Pak Menteri BUMN ya sebagai pemegang saham kita, Pak Erick Thohir, yang udah juga bicara soal itu dengan kami. Pak Klaus mungkin bisa tambahkan. Menambahkan yang disampaikan Pak Tony, kita sudah punya ya dengan Persipura ya, Pak Tony ya. Oh iya, kerjasama Itu dengan Persipura cukup lama. cukup lama, dan itu berkelanjutan sampai sekarang ya. Kita harapkan Persipura ini kan legenda. Betul. Di Papua, Kebanggaan semuanya. di Papua itu legendanya sedikit. Ada Persipura, ada Black Brothers, Freeport. Blacksmith, Freeport. Freeport. Jadi 3 legenda ini. Dan legenda ini harus mendukung legenda yang lain Iya. kan, dengan memberi Jadi sponsor. kalau di sepak bola ada Persipura, kita bantu. Ya. Kemudian tadi Pak Tony sampaikan, memang pembinaan kita lakukan. Jadi bagaimana meningkatkan? Ya, kita harap setelah PON ini skalanya bisa lebih bagus, lebih besar. Kemudian mungkin standarnya juga pelatihannya lebih standar yang nasional atau standar internasional gitu. Jadi kalau kita sudah terlibat voli, dayung, kemudian ada renang, kemudian ada atletik ya yang kita latih, walaupun memang tadi saya bilang skalanya masih tingkat kabupaten ya. Nah, mudah-mudahan dengan event PON hadir ini ada gerakan baru, ada spirit baru di Papua ya. Kemudian kita bisa levelnya bisa lebih tinggi. Berarti artinya Freeport ini bukan hanya fokus di pertambangan saja, tapi pemberdayaan masyarakatnya dari bidang olahraga, bidang pendidikan. Ada beasiswa untuk misalnya anak-anak yang oke, nanti kalian dikuliahkan di luar, nanti balik untuk kerja di Freeport. Ada seperti itu, Pak? Ada program begitu. Tapi intinya lebih kepada kita untuk mencoba memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Oke. Ibaratnya Jadi bukan tidak semacam harus dinas ada ya, Pak? ikatan kerja dengan kami. Tapi bagaimana mereka juga bisa berkarya di tempat lain juga tidak masalah juga. Intinya mereka berilmu. Ya, tapi tentu memang kita dalam rekrutmen kita akan mengutamakan tentu dari Kabupaten Mimika dulu, kemudian Provinsi Papua. Kalau nggak tersedia baru dicari dari luar Papua. Ih, Papua Barat nggak disebut ya? Papua kan termasuk Papua Barat. Oh iya. Jadi Papua Utara, Timur, Selatan. Jadi Pak Tony sampaikan kalau Papua berarti Pulau Papua. Pulau Papua. Oke. Jadi tadi beasiswa itu memang menambahkan yang disampaikan Pak Tony, kita punya angka ya Pak Tony yang kita kasih kesempatan belajar itu sudah mendekati 12.000. Sejak kita lakukan program ini, itu satu dari beberapa program lain yang kita lakukan. Ada lewat pelatihan BLK yang kita lakukan di Freeport. Ada juga beasiswa buat karyawan Freeport yang kita karyawan kerja, kemudian kita kasih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Upgrading skills begitu Upgrading ya. skills. Oke. Dan ada juga yang kita sebut sebagai Papuan Special Development Ya. System. Jadi kita di dalam PTFI itu berusaha memberikan extra additional training dalam berbagai hal itu kepada karyawan Papua yang sudah bekerja di PTFI supaya mereka bisa meningkat kemampuannya dan bisa bersaing dengan yang lain. Oke, karena saya rasa banyak anak-anak Papua yang bermimpi nih melihat, wah ceritanya Pak Klaus, saya pengen sekali gitu kan, pengen sekali menjadi Pak Klaus, pengen sekali misalnya masuk Freeport, kemudian akhirnya memegang posisi yang tidak semua orang punya. Gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja sebelum nanti ada pertanyaan yang sudah saya ingin tanyakan. Kerja di Freeport itu apa ya? Menantang. Karena dari sisi geografi Pak Tony ya, kita harus ada di ketinggian kemarin sampai sana ya. Iya, 4.000 sekian. 4.000. Mama sampai kehabisan nafas dia. Iya. Jadi waktu jadi lulus, jadi fresh engineer langsung di operation di tambang. Ya. Saya tidak langsung di operation, saya support operations. Tapi kerjanya di Grasberg, ya, di ketinggian 4.000, tantangan alam. Tadi kita juga punya keberagaman yang luar biasa, bagaimana kita melakukan kerja dalam tim, orangnya berbeda, kita mengejas banyak hal. Tapi yang pasti kita harus kerja keras memang ya Pak Ton ya, karena tipikal tambang kita punya disiplin harus tinggi. Atas kerjanya ya berarti. Etos kerjanya harus tinggi, kemudian teamworknya harus jalan. Dan kalau saya sendiri merasa kerja itu anugerah. Ya kita mesti kerja benar, kita mesti kerja teratur, harus dengar-dengaran. Kalau enggak, ya sulit, pasti sulit. Saya
Jadi Tantangan. ingat nih, jadi ingat kan nih, saya pernah satu acara sama Pak Klaus dan Pak Erick Thohir waktu itu ya. Oh ya, 2020 ya? 2020, saya ingat kata-katanya Pak Erick buat Pak Klaus. Saya tidak peduli dengan Papuanya Klaus Wamafma. Dia ada di posisi itu karena kerjanya, bukan karena sukunya. Luar biasa. Jadi tidak peduli ini, kita harus orang Papua, tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Orang Papua, orang mana saja, yang penting kerja yang baik. Dan kita beruntung sebenarnya ya, buat kita yang ada di Freeport, kesempatan belajarnya dibukakan luar biasa. Semua gratis. Mau belajar bahasa Inggris ya gratis, mau belajar yang tadi komputer gratis. Tinggal bagaimana kita menyediakan diri kita, ada kemauan untuk belajar. Banyak hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Freeport itu laboratorium besar sebenarnya. Ya. Diverse sekali, banyak nilai-nilai yang diajarkan, nilai-nilai keberagaman. Yang paling simpel ya, kita itu apa-apa itu harus antri, Pak. Harus antri. Belajar disiplin berarti ya. Makan di mes harus antri, naik bus harus antri, naik pesawat harus antri. Itu sesuatu yang mungkin sepele, tapi butuh ratusan tahun mungkin orang akan belajar tentang itu. Dan Freeport luar biasa. Itu sehari-hari ya, sehari-hari harus dilakukan. Selain tadi apa yang Pak Klaus rasakan, kemudian juga etos kerjanya, tapi yang juga menjadi perhatian banyak orang ketika bicara soal Freeport gitu. Banyak yang akhirnya menanyakan soal dampak lingkungan, Pak Tony. Kita talk about this 100 times gitu ya, kita ngomongin soal ini sering sekali, tapi toh memang masih menjadi sorotan gitu. Kemarin Nitya dan Mamat kan kita lihat sendiri gitu kan proses penanamannya. Tapi mungkin boleh diceritakan lebih lanjut, ketika bicara soal upaya untuk reklamasi, ketika bicara soal upaya untuk mengembalikan gitu, sudah sejauh mana kita bicara sekarang bulan September mendekati akhir 2021, kan ada target ya waktu itu Pak Tony cerita. Jadi mungkin kalau saya bicara soal lingkungan, pertama memang yang namanya tambang itu pasti mengubah bentang alam. Tidak ada tambang yang tidak mengubah bentang alam, karena memang digali, diambil ekstraknya, diekstraksi, ekstraktif industri pasti mengubah bentang alam. Nah, ada dua hal yang utama dalam pengelolaan tambang di PT Freeport adalah pertama tailing, yang kedua adalah overburden atau batuan penutup. Batuan penutupnya dengan open pit itu sudah selesai, udah nggak ada lagi batuan penutup, tinggal kita bagaimana mengelolanya supaya dapat sesuai dengan peraturan dan mulai direklamasi kembali. Begitu juga open pitnya juga sudah mulai direklamasi. Nah, tailing ini masih tetap mengalir terus setiap hari karena produksi kita jalan terus dan tailing dialirkan melalui satu sistem aliran sungai yang ada izinnya semuanya sesuai dengan AMDAL dan juga ditempatkan di satu tempat yang diperuntukkan khusus untuk tailing. Dan tailing ini tidak beracun, sudah melalui berbagai macam tes, TCLP, LD50, subkronik, ini tidak beracun, cuma volumenya besar. Dan ini kita buktikan dengan bahwa tailing itu tidak beracun. Di area yang tailing yang sudah tidak aktif, itu sudah kita lakukan reklamasi dan percontohan bisa ditanami ikan, tanami pohon melon, kemudian singkong, dan lain sebagainya. Dan tumbuh dengan baik. Dan sudah kita buktikan lebih dari 1.000 hektar yang sudah tidak aktif, itu ternyata dalam waktu 10 tahun sudah menjadi hutan muda. Tanpa campur tangan manusia. Apalagi ditambah dengan kita melakukan campur tangan. Tentu saja ini nantinya sesuai dengan dokumen pasca tambang yang kita sudah sampaikan ke pemerintah, ini seluruh area tailing ini akan seluruhnya nanti direklamasi setelah tambang itu selesai. Dan sekarang juga ini kita tetap akan melakukan reklamasi lebih lanjut untuk tailing-tailing yang sudah tidak aktif. Dan semuanya ini mempunyai izin sesuai dengan AMDAL-nya, mulai dari izin dari Gubernur Irian Jaya pada saat itu, ada Bupati Mimika, kemudian SK dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan semuanya sesuai. Dan kita selalu diawasi oleh PLHK dan secara reguler kita melaporkan program pengelolaan lingkungan kita secara keseluruhan. Jadi on the track ya? On track. On track banget gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal on track gitu kan, Nita juga pengen mendengarkan what's next berarti. Kan semuanya sudah yang sudah dilakukan dan apa selanjutnya? Iya gitu. Potensi apa sih yang kira-kira masih akan dilakukan sama PT Freeport Indonesia? Habis ini kita akan bahas. Seruput boleh? Kalau mau dicemilin boleh loh ini. Ini boleh, bukan Pak. Ini bukan dummy loh Pak. Ini Mamat yang buat. Saya buat Pak. Mamat yang buat.
di hadap semesta, menatap takjub kurnia sinarmu, melukiskan kata harumnya nirwana. Setulus doa. Pak Klaus, tatapannya fokus ini biasanya ada yang mau ditambahkan nih. Tadi kan kita ngomongin soal lingkungan kan memang menjadi main issue Ya, sekali. menambahkan yang tadi disampaikan Pak Tony ke depan, dan sudah berjalan sebenarnya Pak Tony ya, dengan Kementerian PUPR, kita itu mendukung pembangunan fisik di Papua dengan menggunakan tailing. Jadi ada yang dikirim ke Merauke, ke Sorong, ke beberapa kabupaten untuk mempercepat proses pembangunan fisik ya. Dan juga tailing ini sebenarnya karena tadi Pak Tony sudah sampaikan, ini memang tidak secara teknis tidak berbahaya, hanya karena volume. Nah ini juga kita sementara pikirkan untuk bagaimana ini bisa menjadi produk-produk yang merakyat, yang bisa melibatkan masyarakat lokal untuk terlibat memproduksi, kemudian secara Karena tailing ini ekonomi. akan bagus sekali buat campuran beton konstruksi. Oh, oke. Ya. Sudah terbukti, sudah ada sertifikat SNI-nya. Sudah diuji coba ya? Sudah. Sudah banyak Pak yang jalan dan jembatan bangunan yang dibangun dengan tailing. Jadi memang bisa dimanfaatkan. Bisa Tapi itu produk untuk paving block, untuk Itu konkret. tailing semua ya? Ya. Itu kan salah satu kita ngomongin berarti sesuatu yang sudah dikerjakan sekarang, tapi konsep masa depannya jelas gitu kan ya Pak. Tadi kan pasti banyak yang nanyain lingkungan mau dikemanain, kemudian apa yang bisa dihasilkan. Tapi secara 10 tahun aja Pak, kita ngomongin soal 10 tahun target. PT FI punya apa untuk dibagikan kepada kita? Punya apa? Target-target dan tujuan lain misalnya. Ada sesuatu yang berbeda mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan yang akan dilakukan PT FI. 10 lah, aku mintanya sampai 10 tahun, biar visioner gitu Pak. Jadi gini mungkin kalau kita bilang PT FI itu operasinya sampai 2041, tinggal 20 tahun lagi. Dan kita sudah mempunyai namanya long term development plan yang disepakati dengan antara pemegang saham, dan itu kita akan lakukan sesuai dengan long term development plan itu. Yaitu akan memaksimalkan penambangan bawah tanah ini yang tahun depan mungkin akan mencapai level normal 100% dan seterusnya sampai 2041. Dan tentu ini apabila dapat dilakukan sesuai dengan rencana, dengan harga-harga seperti sekarang ini bisa memberikan kontribusi kepada negara ini lebih dari 560 triliun. Itu yang ingin didengar. Berapa? 560 triliun. Wow. Dan tentu saja dengan itu rencana bisnis kita ke depan seperti itu, dan tentu saja berjalan dengan itu yang tadi pernah kita sampaikan juga bahwa kita harus tumbuh dan hidup bersama-sama dengan masyarakat. Jadi tentu saja dengan program-program lainnya termasuk juga program lingkungan, dan yang pasti adalah pada saat tambang selesai 2041 disitulah dimulai penutupan tambang, yaitu dokumen yang akan menghabiskan biaya lebih dari 6 triliun untuk program-program tersebut untuk mereklamasi kembali area-area yang memang bisa direklamasi sesuai dengan dokumen tersebut. Satu hal yang juga Nitya tangkap adalah berarti unsur atau elemen kolaborasi ini penting sekali ya Pak ya tadi. Sangat penting kolaborasi antara, ini kan partnership antara Freeport McMoran dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Inalum dan Kementerian BUMN, dan ini adalah kolaborasi yang sangat baik. Win-win semuanya, triple win. Pemerintah juga win, Freeport McMoran juga win, dan masyarakat di Papua juga win. Jadi Itu kita ya. bilang Jangan lupa kolaborasi antara PT FI dengan masyarakat juga. Itu yang ingin saya highlight, karena bagaimanapun juga kalau Pak Tony mengatakan betapa pentingnya masyarakat untuk Freeport, itu adalah satu hal yang menjadi modal utama, itu nggak bisa dipisahkan. Betul gitu. sekali. Karena saya senang dengan kata-kata tadi, mungkin bisa diulang di akhir ya, kata-kata bahwa tidak ada perusahaan tidak ada perusahaan yang bisa berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Makanya dua-duanya harus berhasil bersama-sama, ya Itu kan? dia. Kolaborasi kan? Kolaborasi penting. Kita mau menerapkan langsung di sini. Hah? Langsung kita praktekin kolaborasinya. Di sini? Gimana? Mudah banget kok caranya ya. Gimana, Kak? Yang penting Gimana? semuanya sepakat untuk mengikuti. Ini kadang agak jahil ini memang ya. Tapi saya yang tertuduh jahil nanti. Enggak. Gimana? Jadi kolaborasinya ini sederhana. Kan Ah. sudah ada Amung Megol di sini kan. Oke. Kita minum kopi, Pak Tony nyanyi, gimana? Wah, saya sepakat kalau Ciamik gitu. ya Saya sepakat. kolaborasinya ya. Ini main-main todong aja. Pak Tony ayolah Pak.
Boleh, Kalau nyanyi namanya juga boleh ya? kolaborasi. Itu dia. Kalau gitu kita akan dengarkan langsung Pak Tony Nanti nyanyi. honornya kirim ke rumah ya. Oh baik Pak, kalau gitu saya akan langsung ngomong sama Mbak Rosi habis ini. Kita langsung dengerin Pak Tony nyanyi sambil menikmati kopi Amume Gold Arabica asli langsung dataran tinggi Papua. Terima kasih Pak Tony, terima kasih. Terima Pak, kasih. sudah ngobrol-ngobrol, Terima kasih. sudah menikmati ini. Kita akan dengarkan. Saya akan nyanyikan Hasrat dan Cita ciptaan sahabat saya Faris RM. Kala sirna cahaya pelita di hamparan padang hidup manusia. Biarkan tanganmu terbuka menjabat penuh ramah di dalam damba harap dan cinta. Bila kelam berselimut ceria di lingkaran cemara hidup yang nyata, terciptaku banestapa penuh nista dan dusta di bawah kepalsuan yang ada. Ku ingin semua kan terhapus membaur di alam semesta, menatap takjub kurnia sinarmu, melukiskan kata harumnya nirwana. Setulus doa yang kini menjelma dan membara dalam selamanya terpaut kabut hasrat dan cita-cinta insani. Bila kelam berselimut ceria di lingkaran cemara hidup yang nyata, terciptaku banestapa penuh nista dan dusta di bawah kepalsuan yang ada. Ku ingin semua kan terhapus membaur di alam semesta, menatap takjub kurnia sinarmu, melukiskan kata harumnya nirwana. Setulus doa